Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puja-puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang atas rahmat, nikmat, perkenan, hidayah serta dengan ridhonya, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan batin. Balik kita bersua melalui mata kuliah manajemen proyek TI, yang lalu ICT, yang sekarang IT. Tapi prinsipnya sama saja ya, di Indonesia kan. Selawat dan taslim patut pula kiranya untuk senantiasa kita kirimkan kepada junjungan umat Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul manusia pilihan yang selalu kita diarahkan untuk meneladaninya. Bahkan ya memang Nabi itu manusia biasa, tapi tidak sama dengan manusia secara umum. Nabi Muhammad adalah bapa dari seluruh umat, ya, seluruh manusia. Bapa roh. Sedangkan Nabi Adam bapa jasad, ya. Ayah dari jasad adalah Nabi Adam, roh atau batin dari seluruh manusia itu dari Nur Muhammad. Bahkan alam tercipta dari Nur Muhammad, ya. Awalul halqillah nuri, kata Nabi dalam sabdanya. Awalul halqillah nuri. Yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah nurku. Dari nurullah lalu diciptakan untuk mentajalikan dirinya Allah, menciptakan Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad itulah tercipta alam seluruhnya. Yang tadinya tidak ada, gelap saja. Oleh dunia barat dikenal dengan Big Bang, ledakan besar katanya, terbentuk planet-planet, galaksi-galaksi. Tapi tidak ada dasarnya. Sedangkan Al-Quran menjelaskan itu. Bahwa itu tercipta dari Nur Muhammad. Sehingga ya kita selalu diarahkan. Bahkan tidak akan sampai doa, tidak akan digubris doa tanpa bertawassul dengan nama Muhammad. Seperti Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, ratusan tahun berdoa memohon ampun atas satu kesalahan, dikeluarkan dari surga. Dipisahkan antara Adam dan Siti Hawa. Ratusan tahun berdoa, nanti suatu saat ya bertawasul dengan nama Muhammad. Mungkin nama ini karena nama ini penting, dia bertawasul dengan nama itu, lalu semacam kaget Allah. Kau tahu dari mana nama Muhammad? Ya Allah, katanya, saya di waktu diciptakan, ditiupkan roh, begitu saya buka mata di tiang aras itu sudah ada namanya bersanding dengan namamu. Itu satu versi yang lain, begitu saya disuruh untuk masuk di surga dengan segala kenikmatan, dipersilakan di dalamnya. Di pintu surga itu sudah ada namanya yang bersanding dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dari situ baru digubris doanya. Dalam seketika bertemulah mereka antara Nabi Adam dengan Siti Hawa yang sudah ratusan tahun saling merindukan. Ya, terjadilah perkembangan sampai kita sekarang ini dari turunan Adam. Atau mungkin juga ada yang meyakini bahwa turunan dari teori Darwin. Padahal ya si monyet-monyet juga sampai sekarang masih ada. Ya, itu sekedar ngantar untuk kita
Tafakar, kata Allah, segala apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan, tafakar, pikirkan, jangan hanya lewat. Kenapa begini? Tidak ada hal yang kecil pun, tidak ada yang sia-sia. Jadi kita selalu diajak untuk pikirkan apa yang kamu lihat dengan mata, yang kamu dengar dengan telinga, dan kamu rasakan dengan hati. Tafakkaru. Tetapi batasan tafakkaru itu teliti, kaji sedetail mungkin. Batasannya adalah tafakkaru fi halqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kaji, teliti sedetail mungkin sampai sekecil-kecilnya. Batasannya lah fi halqillah, dalam apa yang sudah diciptakan Allah, bukan mengadakan yang baru ya. Apalagi mahasiswa, manusia itu manusia cerdas ya, manusia pilihan. Tidak semua manusia melalui perguruan tinggi ya. Lagi kalaupun ada yang mungkin di perguruan tinggi yang lain, apalagi di UHO itu menggusur sekian banyak yang ingin masuk. Yang terpilih itu adalah Anda-Anda ya. Jadi selalu syukuri, tidak cukup dengan berbangga bahwa saya sudah masuk di perguruan tinggi besar di daerah ini, tetapi tunjukkan bahwa saya yang terbaik ya, masing-masing. Semuanya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, saya kira pengantarnya. Mungkin yang pertama kali yang sudah masuk di untuk setelah UTS ya, kita masuk di wilayah UAS ya sudah. Yang Anda tahu persis ya, nanti kita sesuaikan apa yang sudah disampaikan, nanti disesuaikan. Mungkin saya tampilkan dulu monitoring ya. Ya tinggal setengah semester ini. Kalau yang lalu saya anggap dari 1 sampai 8 ya, berarti sekarang 9 sampai 16 ya. Coba cari materi ya. Monitoring dulu tampilkan ya. Kan dari monitoring itu kita start. Mudah-mudahan bisa ditampilkan ya. Kadang-kadang diberi batasan. Ya, kelihatan itu? Kelihatan, Pak. Monitoring. Ini monitoring perkuliahan program studi ilmu komputer semester ganjil dan akademi 2024-2025 atau dikenal dengan 2021 ya, 2021. Ini kode mata kuliahnya. Izin proyek TI. Ya, jadi kita coba mulai dari ke-9 saja ini ya, dianggaplah begitu ya. Tapi tidak harus begitu, disesuaikan saja. Ya, yang pertama ini disajikan. Persis sekarang ini tanggal 7 ya. Jadi kita mulai ya, tanggal 7 ini. Tanggal 7 November hari ini. Pada pokok bahasan yang pertama tentang kontrak kuliah.
pengantar manajemen proyek teknik informasi, atau kita singkat dengan MPTI saja ya, MPTI, manajemen proyek teknologi informasi. Kemudian ada subpokok bahasannya penjelasan RPS. Jadi ini turunan dari RPS, in monitoring, ini peninjauan tahan, penjelasan atau lanjutan dari RPS. Inilah kontra materi perkuliahan kita ya. Ya kalaupun nanti di perjalanan ada yang perlu ditambahkan, ya itu disesuaikan. Kemudian ada penjelasan tentang manajemen proyek TI. Lalu pada kolom selanjutnya ada tugas terstruktur ya. Ini menurut kalender panduan akademi, ini semua ini dari panduan akademi dari RPS. Menurut panduan akademi ini ada tugas terstruktur. Jadi ada pertemuan tatap muka dengan dosen itu untuk mata kuliah ini 3 SKS ya, 3 SKS itu artinya 3 kali 50 menit. Satu SKS itu 50 menit. Kemudian tugas terstruktur, mengerjakan tugas secara mandiri mahasiswa 60 menit. Satu SKS itu 60 menit mahasiswa mengerjakan tugas-tugas terstruktur. Belajar mandiri itu 60 menit. Kemudian mengerjakan tugas-tugas kelompok dan lainnya itu juga 60 menit. Jadi ada belajar mandiri dan mengerjakan tugas 60 menit. Jadi semuanya 170 menit satu SKS itu. Itu aturan akademik. Jadi tugas terstruktur ada 2 tugas, yaitu tugas mandiri, ya kita singkat di sini TM. Kemudian tugas kelompok disingkat dengan TK, yang untuk memudahkan saja penulisannya, kesepakatan saja. Ya, tugas mandirinya yang pertama mencari dan mengembangkan materi tentang manajemen proyek TI ini. Kemudian membuat ringkasannya materi itu secara keseluruhan tentang materi PT. Kalau ada yang mungkin yang perlu dimasukkan yang baru atau diupdate lah misalnya. Oh, ada hal yang baru ini perlu kita temukan. Ada ini sudah kadaluarsa, kita bisa tinggalkan, sesuaikan. Kita butuh masukan-masukan dari mahasiswa itu sudah lebih banyak membaca sebenarnya dari kami mencari materi. Nah, ini tugas mandiri. Dan di sini setiap pertemuan ini ada tugas mandiri sebagai bukti. Ini mulai dari masa pandemi yang lalu. Diminta tugas bukti bahwa mahasiswa itu aktif ya, dan dengan ringkasan setiap materi pertemuan. Tugas mandiri, ringkasan materi setiap pertemuan. Ini semua. Dan disiapkan nanti ya, bisa kirim melalui email saja nanti, dengan Google Drive atau ya mungkin juga melalui ketua kelasnya dikumpul dan seterusnya. Kemudian penjelasan dan seterusnya saya kira ya tinggal dibaca ini, disesuaikan. Nah, materi-materinya juga sekitar sini. Kemudian pada pertemuan berapa nih? Oh, yang keempat, yang belum pada pertemuan keempat ini biasa ketiga atau keempat itu sudah disiapkan sini untuk tugas kelompok. Keempat biasa itu tugas kelompok ya. Jadi mempersiapkan materi dalam pencarian ini tugas kelompok yang disesuaikan dengan topik-topik yang di sini. Bagaimana proyek dan manajemen proyek TI secara ada pengertian, definisi dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengorganisasikannya dan seterusnya. Ada
manajemen waktu, ada manajemen biaya, kualitas, dan seterusnya disesuaikan. Kayak biasa pertemuan, berarti kalau yang keempat pertemuan ke-12 di sini, pertemuan ke-12. Harusnya 1, 2, 3 juga, tapi karena dilihat ada lanjutannya, tapi ya boleh saja beririsannya, nanti disesuaikan. Dan seterusnya sini sampai pertemuan ke-15 baru ke-16 UAS ya. Ya saya kira itu penjelasan untuk monitoring ya. Kira sudah biasa sudah, karena sudah lanjutan ini sudah sudah paham, sudah tahu. Ya, silakan kalau ada komentar, pertanyaan mengenai ini silakan sebelum kita lanjut cari materi yang lain. Jadi kolom selanjutnya tadi ini ada kolom tanda tangan ya, tanda tangan dosen dan mahasiswa yang biasa diwakili ke ketua kelasnya ya, ketua tingkat atau apa namanya. Ya di sini tinggal 8 pertemuan sampai puas itu 8 kali. Kemudian nanti ditandatangani Kaprodi ya, koordinator program studi. Ini kelengkapan dari proses perkuliahan. Nilai yang di store terakhir itu hasilnya adalah nilai. Nah, ini lampiran-lampirannya. Kemudian tugas-tugas mahasiswa, ada soal ujian, hasil pekerjaan mahasiswa itu dikumpul ya, lampiran mata kuliah ya. Dibutuhkan dalam akreditasi katanya. Ya silakan kalau ada komentar, pertanyaan. Disiapkan untuk bahan tugas kelompok. Ya seperti biasa tugas kelompok itu ada 3 file biasa itu. Membuat makalah dengan Word atau di PDF-kan, kemudian materi siapkan untuk presentasi dengan PowerPoint, dan ada yang terakhir laporan hasil diskusi. Nah, itu semua kegiatan itu menjadi lampiran dari nilai tadi ya. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung ke cari materi yang lain. Kita apa yang perlu disampaikan, data proses mulai ini karena tidak tahu apa yang sudah ya. Atau nanti sesuaikan kalau memang mahasiswa yang tahu apa yang sudah, apa yang belum. Data yang mana mau ditampilkan dulu. Oh, ini ada pengantar ya. Tampilkan dulu pengantarnya. Kelihatan ya, pengantar manajemen proyek TI ini.
Tidak tahu kalau di show dia bisa tidak bergeser kalau dipindahkan. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Ya, tentang Kelihatan, Pak. deskripsi mata kuliah kita lihat ya. Deskripsi mata kuliah MPTI ya, Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Itu suatu kegiatan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu, ya, sumber daya manusia, sumber daya alam, termasuk materialnya, sumber daya hardware-nya, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, software, finansialnya, biayanya, logistik dan seterusnya. Ya, itu yang perlukannya. Waktu, sumber daya dan lain-lain. Bergeser slide-nya. Berpindah slide-nya. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Oh, ini tidak bisa berpindah. Harus. Ya, ada 3 batasan utama sebuah proyek ya menurut ini scalable ya. Yaitu tepat waktu, tadi ada waktu, biaya, mutu atau kualitas ya. Ada 3 batasannya. Diharapkan tepat waktu dari perencanaan itu ya, kalaupun tidak persis sama waktunya mungkin bergeser sedikit sebelum atau sesudah ya, bergeser di sekitar itu. Ya, biasa itu kalau pengajuan, kalau ada semacam di kontrakkan, ada banyak proposal yang masuk untuk yang adakan proyek itu. Yang diterima yang paling dekat dengan perencanaan itu. Rencangan anggaran, waktunya sudah ditentukan, biayanya, kemudian kualitasnya, mutunya ya, direncanakan. Yang memenangkan biasa yang mendekati atau yang apalagi tepat ya, karena sesuai pasar kan, sudah dibuat pasar perbelanjaan yang sudah ditentukan. Tepat waktu, proyek harus dikerjakan dengan waktu yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek yang telah direncanakan melalui presentasi progres kerjanya. Ya kan, ada proposal dimasukkan. Siapa yang memenangkan, yang mendekati waktu itu. Kemudian tepat waktu ya, sesuai waktu, tepat biaya, tepat waktu, tepat biaya. Selanjutnya ya. Ini tidak melebihi anggaran baik biaya setiap item pekerjaan, biaya setiap periode pelaksanaan, maupun biaya total sampai dengan akhir proyek. Ya, emang jarang sih tepat persis ya, tapi yang mendekati titik yang ditentukan, yang sudah ditentukan dari pemberi proyek. Kemudian tepat mutunya, kualitasnya. Mutu produk disebut juga sebagai kinerja atau performance ya. Harus memenuhi spesifikasi dan kriteria dalam batas yang telah disyaratkan oleh pemilik proyek. Ya, kadang-kadang proyeknya ya ada yang belum diresmikan ya sudah roboh ya, itu karena itu tidak sesuai kriteria yang ditentukan. Karena ya orang menginginkan kelebihan yang lebih banyak, mau untung banyak ya, seperti prinsip ekonomi memang pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, tapi itu mengabaikan mutu atau kualitas pekerjaan, kualitas proyek. Ya, di sini di sudut kanan atas itu ada scope ya, ruang lingkup.
proyek itu ada biaya, ada waktu. Ya, itu menentukan kualitasnya. Ya. Skop, ruang lingkup, pekerjaan, waktu, biaya. Selanjutnya, proyek secara umumnya adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, ya, jasa atau hasil yang unik. Ya, proyek itu biasanya memang menghasilkan produk atau hasil yang unik. Dilihat karakteristik sebuah proyek diawali pada waktu tertentu, ya. Kemudian ditetapkan dengan pasti baik tujuan maupun ruang lingkup kerjanya. Kemudian diterapkan dengan baik hasil atau produknya, termasuk kriteria performance produk atau kualitas tadi. Kemudian ditetapkan dengan baik tentang kriteria penyelesaiannya, penyelesaian proyek itu. Lalu ditetapkan titik akhir atau waktu penyelesaiannya. Ya, kadang-kadang di perjalanan pelaksanaan proyek itu kan ada saja hambatan-hambatan. Ya, itu harus diantisipasi oleh pelaksana proyek. Ada resiko-resiko yang harus ditanggulangi, ya, diantisipasi. Kemudian sifat proyek memiliki tujuan yang unik, ya. Kemudian berlangsung sementara, ya, proyek itu sifatnya sementara, ya, sesuai penyelesaian proyek itu. Kontraknya sampai selesai proyeknya. Nah, beda dengan seperti di perkantoran kan rutinitas itu di kantor begitu rutinitas. Kalau proyek ya membutuhkan juga tenaga yang macam-macam sesuai pekerjaan proyek itu, ahli-ahlinya, setiap bagian itu ada ahlinya, ada pakarnya, ya. Kemudian membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang, ya, itu tadi sumber daya, ya. Ahli pekerjaan tentang apa, kalau proyek TI ya sistemnya, pengkodeannya, perancangannya, dan seterusnya. Kemudian memiliki sponsor atau konsumen utama yang menjadi penentu dalam hal finansial, ya, keuangan, dan sasaran proyek. Yang biasa ada yang menanggung biaya, ya. Dikerjakan dulu, baru nanti setelah diselesaikan baru dibayar secara proyek. Misalnya kalau itu ada yang pemberi proyek gitu. Kemudian mengandung ketidakpastian, ya, proyek itu ketidakpastian. Ya, karena itu tadi banyak kendala di lapangan, apalagi misalnya bangunan seperti jembatan, ya, ada kendala-kendala, terus ada harus diantisipasi oleh pelaksana proyek itu untuk bagaimana menanggulangi resiko yang ada. Ketidakpastian karena lingkungan proyek dapat berubah dan proyek harus meresponnya, pelaksana proyeknya, ya. Kemudian kita lihat contoh proyek IT, ya, teknologi informasi. Ya, misalnya ada penambahan fitur baru pada sebuah aplikasi sebagai bagian dari pengembangan atau rekayasa perangkat lunak. Ya, sebagai mahasiswa Ilkom, ya, ya misalnya ya proyek IT, ya kan, penelitian itu adalah proyek gitu, ya. Proyek penelitian tugas akhir mahasiswa, ya, misalnya. Sistemnya sudah ada, tapi ya mahasiswa kan
ya sulit untuk membuat sistem baru, sistem yang belum pernah ada ya. Jadi sistem yang sudah ada biasa di akhir karya tulis itu atau jurnal-jurnal atau yang mungkin juga bisa skripsi, disertasi atau yang lainnya ya. Karya tulis jurnal secara umum itu selalu ada saran. Ya ini kekurangannya ini mungkin nanti selanjutnya bisa ditambahkan ini supaya lebih sempurna. Ya kalau mahasiswa mencari yang begitu, cari kira-kira tambahannya itu kita bisa kerjakannya itu pilih untuk dilanjutkan. Yang menjadilah ya, tugas akhir mahasiswa atau skripsinya. Jadi tidak berarti membuat yang baru, tapi yang sudah ada dikembangkan. Apa yang perlu ditambahkan, biasa ada saran, perlu ditambahkan dengan metode yang berbeda. Ya. Metode ini misalnya biasa disebutkan, pelajari itu kalau bisa dilakukan ya menjadi lebih cepat itu melaksanakan tugas akhir mahasiswa. Karena kalau belum ada sasaran, ya itu masih bisa di tengah jalan berubah-ubah. Tapi kalau sudah ada sasaran, oh ini sudah ada, tinggal kita lanjutkan, tinggal kita tambahkan ini metodenya, kita bedakan dengan ini. Apa yang ditambahkan perlu. Jadi kalau sudah ada itu menjadi lebih cepat. Itu pengalaman ya, mahasiswa ya. Penambahan fitur baru ya pada sebuah aplikasi atau sistem sebagai bagian dari pengembangan atau rekayasa perangkat lunak gitu. Yang sistem pada umumnya. Kemudian pengembangan sistem baru. Ya, kalau mengembangkan sistem baru untuk optimalisasi sebuah mekanisme proses bisnis misalnya pada sebuah perusahaan ya boleh bisa semacam berkunjung atau mengadakan penelitian di suatu perusahaan, buat sistem yang sudah ada di situ, kemudian apa yang perlu dikembangkan yang menjadi lebih cepat. Kalau misalnya kita sudah terjun di suatu lokasi tertentu, kemudian kita kaitkan dengan jurnal-jurnal yang ada, kita susun apa pendukungnya, apa kekurangannya, kita siapkan, lalu kita ajukan, ya itu menjadi lebih cepat. Kemudian perbaikan infrastruktur teknologi pada sebuah perusahaan, ya tergantung bidang keahliannya masing-masing. Kemudian peningkatan mekanisme pengamanan informasi dari suatu perusahaan. Ya. Ini contoh-contoh yang perlu bisa dipikirkan loh, pembahasan kira-kira arah tugas akhir itu ya. Disesuaikan dengan apa bidang yang diminati ya. Selanjutnya manajemen dan manajemen proyek yang berbeda ya, manajemen dan manajemen proyek. Manajemen secara umum dan manajemen proyek. Manajemen secara umum merupakan proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, bagaimana ya merencanakan, mengorganisasikan, bagaimana arsitekturnya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana mengelola, memimpin, menggerakkan stakeholder yang ada. Ya, menggerakkan sumber daya tadi, memanfaatkan, mampu mengimplementasikan konsep-konsep yang ada atau teori-teori yang ada, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi sini ditampilkan ada 5 unsur ya, dikenal dengan 5M. Man, manusianya, materialnya ya, sumber daya material tadi. Ada mesin, termasuk bagaimana pelayanannya, fasilitas yang ada, dan energi yang dimiliki. Kemudian ya money tentu saja, lalu cara metode untuk menyelesaikan proyek itu. 5M, man, material, mesin, money, dan metode. Ini dalam satu proyek ya, termasuk dalam proyek pembuatan sistem, misalnya tugas akhir mahasiswa ya,
5M ini tercakup. Harus jelas metodenya, material yang diperlukan, apa ya, material yang dibutuhkan, baik sumber daya, perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Ya, kemudian manajemen proyek secara khusus ya, tentang proyek merupakan sarana untuk merencanakan, mengorganisasikannya, hampir mirip sih, tetapi yang sudah lebih spesifik pada proyek tertentu. Bagaimana mengimplementasikan, ya, termasuk skill di dalamnya. Keterampilan dari teori, kita mampu mengimplementasikannya, skill keterampilan, dan mengontrol kegiatan sumber daya dalam suatu proyek. Kemudian parameter proyek, ya, ada istilah BMW ya, biaya, mutu, dan waktu. Parameternya ada biaya, mutu, dan waktu tadi ya. Kemudian tujuan manajemen proyek. Ya, tujuannya ya tentu saja efisiensi, efisien biaya, efisien sumber daya, efisien waktu. Biaya yang 3 komponen selalu, ya 3 variabel tadi. Efisien biaya, sumber daya maupun waktu. Kemudian ada kontrol terhadap proyek yang lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan skop, ruang lingkupnya, biayanya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Ya, diharapkan tepat sesuai apa perencanaannya. Kemudian meningkatkan kualitas, ya, performance tadi ya, mutu. Meningkatkan produktivitas hasilnya, ya, yang berkualitas. Kemudian dapat menekan risiko yang timbul ya, dapat mengantisipasi lah, dapat menyelesaikan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan proyek. Ya, kalau proyek di lapangan bangunan misalnya ya ada gangguan alam misalnya, apalagi jembatan ada gangguan alam, baik alam di air maupun alam di atas hujan dan seterusnya. Harus diantisipasi untuk penanganan atau manajemen risiko, ada manajemen risiko. Kemudian koordinasi internal menjadi lebih baik ya. Ada koordinasi secara internal dan sumber daya yang ada di dalam pelaksana proyek maupun eksternal. Kemudian bagaimana meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta kualitas, loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Ya, itu yang mengendalikan adalah manajer ya, manajer proyek. Ada proyek stakeholder ya, yaitu orang-orang yang terlibat atau yang dipengaruhi oleh aktivitas proyek. Yang termasuk stakeholder seperti sponsor proyek, manajer proyek, tim proyek, staf pendukung, customer, pelanggan ya, atau pengguna hasil proyek gitu ya. Kemudian ada user, pengguna hasil proyek. Kemudian ada supplier, pemasok bahan kebutuhan pelaksanaan proyek gitu ya. Ya, project manager ya, manajer proyek, yaitu orang
yang bertanggung jawab dalam memimpin sebuah proyek. Bagaimana tanggung jawabnya dan bagaimana skill, keterampilan, dan kompetensi seorang manajer. Tanggung jawabnya antara lain memilih tim proyek, bagaimana memilih tim sumber daya manusianya, bagaimana membuat tujuan proyek dan perencanaan untuk dilaksanakan. Ya, itu butuh keilmuan yang bisa merencanakan itu sampai tepat waktu, tepat biaya, tepat kualitasnya. Kemudian menentukan aktivitas manajemen risiko, ya, disiapkan untuk menangani risiko. Setiap kegiatan memang ada hambatan-hambatan, itu harus disiapkan bagaimana mengelola risiko yang ada nanti. Kemudian estimasi biaya dan batasan budget, ya, batasan termasuk material secara keseluruhan apa yang diperlukan, gitu kan, biaya dan budgetnya. Kemudian penjadwalannya, ya, diharapkan tepat waktu. Kemudian bagaimana mengelola sumber daya yang ada. Dan banyak sumber daya tadi, sumber daya manusianya, sumber daya material, mesin, dan seterusnya. Kemudian skill dan kompetensi, keterampilan dan kompetensi seorang manajer. Ya, punya keterampilan, punya skill, ya, mampu mengimplementasikannya. Ya, punya jiwa kepemimpinan, bisa mengarahkan orang. Ya. Tidak semua juga orang bisa. Dan dia bisa mendengar saran, listening. Bisa masukkan informasi, dia butuhkan informasi. Di lapangan ada kendala-kendala ini, bagaimana menanganinya. Ada memiliki sifat integritas. Ada perlakuan etis yang baik secara konsistensi. Kemudian kuat pada bidang tertentu, ya. Rasa. Verbal komunikasi dan komunikasi secara verbal dia punya kemampuan. Punya tim yang kuat, ya. Bisa menangani konflik yang ada di dalam pengelolaannya, manajemen proyek itu. Ada critical thinking, pikiran yang kritis. Ada problem solving, bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Kemudian, ya, understand balance priorities, ya, memahami keseimbangan yang diprioritaskan. Ya, tugas manajer proyek, ya, ini menurut para ahli ini di dalam mengelola suatu proyek jurnal ini, yaitu dapat menyelesaikan dengan deadline 85%, ya. 80% itu sudah dianggap baik, ya. Apalagi di atasnya, ya, 90, jaranglah sampai 100%. Tapi ada juga yang tepat, kalau proyek-proyek yang sudah memang dihitung atau yang sudah punya pengalaman, sudah bisa menyelesaikan proyek yang sama, itu bisa 100%. Kemudian dapat menyelesaikan dengan batasan-batasan sumber daya, 80%. Mengkomunikasikan secara efektif di antara tugas grup-grup di dalam pelaksanaan proyek, itu bisa membuat
item-itemnya, menyelesaikan itu. Meningkatkan komitmen dari anggota tim, menjaga milestone yang terukur ya, bukan yang bisa ya, tidak mengambang ya, tidak ada variabel-variabel yang tidak bisa terukur ya, jadi yang diharapkan bisa terukur, dapat menyelesaikan dengan perubahan yang terjadi, mampu mengerjakan perencanaan proyek dengan kesepakatan dengan anggota tim ya, tidak boleh kita egois menang sendiri, tapi harus bekerja secara tim ya, makanya mahasiswa itu ada kerja kelompok itu ya, bisa mampu bekerja secara berkelompok tim dan bisa mampu bekerja secara mandiri, karena di dunia kerja nanti ya harus bisa mengerjakan secara mandiri individual dan bisa bekerja secara tim kelompok. Nah, diarahkan itu kebutuhan di dunia kerja. Kemudian meningkatkan komitmen dari manajemen pengelolaannya, bagaimana mengatur ya, mampu menghadapi konflik, kemudian mengatur vendor dan subkontraktor ya, ada kontraktor, ada bagian-bagian kontraktor, biasa dibuat proyek-proyek di bawahnya, dikontrakkan istilahnya. Ya, mungkin untuk ini begitu ya. Silakan kalau ada komentar. Itu saya kira penyampaian secara umum ya tentang bagaimana melaksanakan proyek itu. Dan juga bisa mahasiswa misalnya pencarian materi untuk tugas kelompok ya bisa disesuaikan kalau misalnya berkunjung di suatu proyek-proyek tertentu, bisa di apa ya, bisa di perkantoran atau di pertokoan, misalnya ada sistem di sana biasa dikerja diproyekkan ya, bagaimana mengerjakan proyek. Jadi di bidang-bidang apa yang kita bisa mengimplementasikan manajemen proyek, pengelolaan proyek secara keilmuan, lalu kita mampu menerapkan di lapangan ya, di masyarakat, di perkantoran atau di proyek tentu, di misalnya mencari jurnal-jurnal dulu yang ada atau materi yang terkait ya, bisa kita berkunjung di instansi-instansi yang biasa mengerjakan proyek. Kalau itu secara real ya, baru kita kaitkan dengan teori-teori yang ada, kita buat itu. Jadi laporannya kita cerita, oh di sana ada begini, begitu. Itu lebih real itu ya. Tugas mandirinya, tugas mandiri maupun tugas kelompok ya.
Dengan kalau ada komentar, pertanyaan, kita cari materi yang lain. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Mungkin masih searah ini tadi. Ya kita lihat. Ya, ada juga yang mulai dengan bagaimana mengawali dengan pengenalan manajemen proyek, ada fungsi manajemen, estimasi biaya, ada saya tadi tender kontrak ya, lalu serah terima kalau sepakati misalnya lebih dekat persis proposalnya itu pada yang direncanakan pemberi proyek. Ini ada pengertian manajemen proyek yang ada unsur pengetahuannya, keahlian, alat, teknik, dan seterusnya. Ada unsur yang tiga tadi, BMW ya, sebagai syarat itu sukses ya, dengan BMW ya. Biaya mutu dan waktu. Biaya mutu dan waktu BMW ya. Seharusnya berdasarkan kesesuaian dengan biaya mutu dan waktunya. Kemudian kemampuan manajemen yang diperlukan, ya manajemen BMW itu manajemen sumber daya manusianya, manajemen komunikasi, ya manajemen risiko, manajemen pengadaan. Ya. Dan intinya di situ ya dalam mengajarkan proyek. Manfaatnya ya dapat mengidentifikasi fungsi tanggung jawab, meminimalkan tuntutan pelaporan secara rutin, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan, mengidentifikasi mutu dan ramalan, mengukur prestasi terhadap rencana, mengidentifikasi masalah secara dini, dan tindakan perbaikan selanjutnya.
Kemudian meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana yang akan datang. Mengetahui jika saran tidak dapat dicapai atau terlampaui, ya, biasa ada yang terlampaui, yang sudah punya pengalaman yang bisa terlampaui. Tuntutan manajer proyek, bagaimana pengelolaan manusia, ya, yang lebih sulit memang katanya mengelola manusia itu. Ya, beda dengan kita mengelola mesin, kalau mesinnya bekerja tanpa ada perlawanan, kita yang kendalikan. Tapi kalau manusia, ya kadang-kadang tidak punya pemikiran yang berbeda, ya, jadi hambatan, ya. Kemudian tugas yang harus dikerjakan sebagai pemimpin, ya, proyek, sebagai pelaksana mengelola proyek, menggunakan peralatan fasilitas yang ada, struktur organisasi yang ada, iklim organisasi dan iklim pelanggan. Memang harus sesuai dengan keahliannya, makanya yang mengerjakan proyek sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya proyek bangunan, ya, di besi berbeda, di kayu. Kalau bangunan seperti di proyek di kampus itu berbeda-beda itu. Yang ahli kayu, ahli beton, menangani mesin dan seterusnya. Kemudian tuntutan keahlian khusus pada manajemen proyek. Ya. Kemampuan membangun tim, mengelola tim, ya, kepemimpinan lah, ya. Bagaimana mengarahkan. Kemudian kemampuan mengatasi konflik, ya. Ada perbedaan pendapat, bagaimana mengatasi itu, ya. Diarahkan. Kalau ada tim yang berbeda, makanya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Keahlian secara teknis, kemampuan perencanaan, kemampuan pengorganisasian, bersikap sebagai wirausahawan, kemampuan pengadministrasian, kemudian ada dukungan dari manajemen, kemampuan mengalokasikan sumber daya, ya, sumber daya manusia, sumber daya material, ya, banyak keilmuan, banyak skill yang diperlukan dalam satu proyek. Ya, ada faktor penyebab kegagalan manajemen proyek. Ya, misalnya belum matang, ya, taktik pengawasannya ketat, sehingga yang akan gagal karena diawasi terus mungkin. Kemudian tidak terlibat secara penuh manajernya, kurang kemampuan teknis, kurang visi, memandang ke depan. Ya, orang kan melihat, menganalisa dan mengabstraksikan masalah itu, bisa bagaimana penyelesaiannya. Itu kemampuan berpikir memang. Ya. Karena tidak semua itu orang jadi pemimpin atau top leader istilahnya. Yang semuanya harus dituangkan ke top leader. Harus punya kemampuan menganalisa sesuatu untuk bagaimana penyelesaiannya secara cepat.
Ada juga yang bisa tetapi kadang-kadang lambat. Tetapi kadang-kadang hasilnya yang lambat itu ya bagus, tapi orang membutuhkan juga cepat. Makanya kebijakan itu sebenarnya tidak dikenai hukum katanya kalau kebijakan, karena dia sudah pikirkan sebaik mungkin ya, ternyata di perjalanan ada kendala, ada kegagalan, ya itu tidak bisa dikenakan hukum kan. Karena dia justru berpikir untuk meningkatkan organisasi yang dia pimpin, tetapi dianggap gagal, ya tidak boleh dihukum karena kebijakan. Kemudian gaya manajemen dalam memutasi sementara, ya. Itu caranya masing-masing leader, ya. Kemudian ada pengalaman kerja kutu loncat, ya itu di loncat sana loncat sini, belum selesai satu sudah loncat lagi, itu mengakibatkan kegagalan. Harus fokus selesaikan satu. Kadang-kadang kan orang banyak menangani proyek, jadi loncat sana loncat sini sehingga ya tidak maksimal di satu proyek. Dan kegiatan tahapan proyek, ya, ada tahap konsep, bagaimana menentukan tujuan, menganalisa plus minusnya kondisi yang ada untuk melaksanakan proyek itu, membuat konsep sistem terhadap plus minusnya dari proyek yang akan direncanakan, bagaimana menentukan kebutuhan secara teknis, memperlihatkan lingkungan, bagaimana kelayakan ekonomisnya, dan kemudahan sistem dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan kegiatannya dipikirkan. Kemudian ada uji alternatif yang direncanakan terhadap sasaran. Ya, memikirkan berapa biayanya, bagaimana ketersediaan sistemnya, bagaimana sistem yang dirancangkan dapat menyatu dengan sistem yang ada. Ya. Kadang-kadang sudah ada sistem ditambahkan, tetapi harus kadang-kadang dibuat terpisah baru disatukan, dimasukkannya. Tinggal klik bisa connect, ya, bisa mengkonekkan sistem jadi lebih besar. Sekian banyak sistem disatukan. Ya, saya kira Ilkom berpikirkan ke depannya. Kemudian identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Ya, sumber daya manusianya, sumber daya materialnya, termasuk mesin tadi. Kemudian buat rencana kerja untuk menjamin sistem. Lalu tentukan sistem antar bagian-bagiannya. Lalu buat sistem organisasi secara utuh. Ya, itu mungkin ya. Itu tadi tahapannya. Kemudian bagaimana kegiatannya. Kegiatan tahapan proyek. Bagaimana mengimplementasikan yang direncanakan tadi. Tentukan sumber daya yang diperlukan, siapkan sistem air yang diperlukan, siapkan rencana secara rinci untuk mendukung rencana induk. Kemudian tentukan biaya, jadwal, dan mutu tadi, kualitasnya, performance. Biaya, jadwal, dan mutu, BMW tadi. Kemudian tentukan bagian yang mempunyai risiko tinggi dan ketidakpastian yang selalu ada dalam suatu proyek. Lalu bagaimana rencana alternatif untuk
mengantisipasi hal yang tidak pasti itu ya. Risiko-risiko yang ada. Kemudian tentukan hubungan antar sistem dan antar bagian. Ya. Tentukan sistem pendukung yang diperlukan. Tentukan dokumen yang diperlukan seperti prosedur, rincian tugas, anggaran biaya, sumber keuangan, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, implementasi lanjutan, ada konstruksi, perbaharui rencana rinci lagi ya. Kan tadi berbeda ya. Tadi bagaimana desainnya, ini konstruksinya. Setelah didesain, bagaimana konstruksinya. Memperbaharui rencana rinci sebelum tahap berikutnya dimulai. Tentukan sumber daya yang diperlukan, memverifikasi spesifikasi sistem produksi, bagaimana memulai produksi, konstruksi, dan pemasangannya. Penilaian pengujian akhir terhadap kesesuaian sistem. Mengembangkan dokumen pendukung sistem pengoperasian. Kemudian mengembangkan rencana pendukung terhadap operasional. Ya, itu tahapan-tahapannya ada. Desain, konstruksi. Kemudian operasionalnya, tahap operasional. Gabungkan produk ke organisasi perusahaan yang ada. Yang menggabungkan. Kemudian ada evaluasi. Ada seperti MONEF istilahnya. Di satu proyek itu ada MONEF. Monitor dan evaluasi, monitoring dan evaluasi MONEF. Bagaimana secara teknis, sosial, dan ekonominya. Berikan evaluasi ke tim perencana. Bagaimana kesiapan pendukung-pendukung yang lainnya. Saya kira itu ya. Ya, silakan kalau ada komentar. Kalau absennya, bagaimana absennya? Ada sistem absennya, ada apakah semacam absen manual sudah ada dari ini ya, dari prodi ya, absen panggil dari prodi itu ya. Ganti, tinggal diisi ketua kelasnya ya. Atau ada absen semacam link atau bagaimana dari ketua kelasnya. Ada 50 lebih ya.
Ada komentar? Daftar hadirnya bagaimana biasa? Kehadirannya? Kalau untuk waktu Pak Ferdinand itu absennya secara manual Pak, di dari prodi absennya. Tapi karena kalau online begini Pak, saya screenshot saja yang hadir, terus nanti saya bikinkan untuk Excel-nya Pak. Oh iya, disesuaikan saja. Ya, karena kan dilaporkan ke bagian kelengkapan dari proses perkuliahan. Iya Pak. Dari tanggal 7 hari ini disesuaikan. Silakan kalau ada komentar lain. Bagaimana baiknya selanjutnya? Ya kalau tidak ada, saya kira kita diperhatikan saja dari monitor kan standar semacam kontrak materi kita nanti disesuaikan kalau ada. Nah, artinya tidak harus pasti begitu, tapi disesuaikan dengan hasil pencariannya, hasil ada pengembangan atau ada yang diupdate. Nah, yang namanya juga ya perencanaan RPS, rencana pembelajaran semester. Kemudian dituangkan dalam monitoring pembelajaran. Jadi ya, hampir setiap itu ada perubahan, ada ditambahkan atau dihilangkan atau ditambahkan yang baru, ada yang dihilangkan, ada yang ya dalam satu buku juga tidak semua bab misalnya diambil ya, beberapa sesuaikan lah. Ya, saya kira kalau tidak ada, mungkin kita cukup untuk pertemuan pagi ini. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan, masukan, saran sebelum kita tutup, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira nanti ketua kelasnya tadi bagaimana sistem daftar hadirnya disesuaikan sama yang lain saja. Kita mendapat laporan saja. Ya, kalau tidak, saya kira demikian pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, keaktifannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dalam hitungan 7 mundur saya leave dari ruang Zoom. Ya, kalau ada masih memanfaatkan untuk diskusi terserah ya, nanti sesuaikan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya leave dari ruang. Terima kasih semuanya. Ya Pak, makasih Pak. Tiga, dua, satu. Saya hadir.